Jangan lupa presensi. Oke, hari ini minggu lalu kita sudah berbicara atau melihat apa sih algoritma yang dipakai untuk sorting, gitu ya, untuk mengurutkan. Nah, sekarang kita akan mempelajari atau sebenarnya cuma nggak mempelajari sih, melihat gitu ya, algoritma-algoritma yang biasa atau yang dipakai atau logik-logiknya untuk melakukan searching atau pencarian gitu ya. Jadi misal kalian punya deret bilangan kemudian cari, misalnya angka 60 ini ada di posisi berapa, kayak gitu. Oke, hari ini kita akan ngomongin hal ini gitu ya, searching. Oke, agenda kita untuk searching gitu ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 algoritma yang akan kita bahas hari ini gitu ya. Ada sequential, binary. Kayaknya sequential sama binary harusnya teman-teman sudah paham ya, atau seenggaknya ngerti lah gitu ya. Binary itu apa, sequential search kayak gimana. Kemudian ada interpolation, jump, dan ternary. Oke, saya pengen nanya aja. Dari 1, 2, 3, 4, 5 ini yang pernah dengar yang mana? Atau yang pernah dilakukan yang mana sih kira-kira teman-teman? Baru dengar, Bu. Baru dengar semua? Oh. Yang lain? Bu. Searching data, kayaknya searching data ini cuma apa sih searching itu gitu ya? Dari sequential sampai ternary gitu ya. Kira-kira yang pernah teman-teman dengar atau pernah teman-teman tahu itu yang mana ya? Hai? Halo? Oke, kalau saya tebak dari apa ya namanya? Kalau saya baca dari PDF-nya ini ya, kira-kira kayaknya teman-teman yang sering pakai adalah di sequential search. Oke, ada yang tahu nggak? Sequential search? Oke. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau diutarakan, kita mulai aja. Oke, data gitu ya. Kalau dibaca tuh, kenapa sih kita butuh searching gitu ya? Kenapa sih harus ada sih pencarian gitu ya? Kenapa sih harus ada? Itu adalah seringkali kita butuh kembali informasi gitu ya. Misalnya UKDW itu kan punya banyak sekali mahasiswa ya, lebih dari 1.000 mahasiswa. Oke, dari 1.000 mahasiswa itu saya mau mencari satu gitu ya. Oke, saya kan nggak mungkin mencari satu-satu ya, satu data berkas gitu ya. Tapi saya bisa mencarinya misal tepat langsung di posisinya gitu loh. Jadi saya mau nyari yang namanya Ardian gitu ya. Kan saya nggak mungkin ngecek dari nomor NIM yang paling awal gitu ya, atau NIM yang paling akhir kan nggak mungkin. Jadi dibutuhkan algoritma untuk gimana sih kita mempercepat proses searching-nya gitu. Sama halnya kok teman-teman apa ya? Mencari di Google gitu ya, searching di Google, cari informasi di Google gitu ya. Algoritma di Google, ada yang tahu yahoo.com gitu ya. Dulu itu adalah sebuah searching page ya gitu ya. Jadi dia bukan portal seperti sekarang gitu ya, tapi dulunya adalah searching. Jadi semacam Google juga gitu ya. Cuma algoritma yang dia pakai untuk searching itu sedikit berbeda. Oke, jadi Google dan Yahoo itu sama-sama searching engine gitu ya, search engine, tapi mereka mempunyai algoritma yang berbeda gitu. Mungkin teman-teman nanti bisa cari juga di gimana sih logika dari searching di Yahoo gitu ya versus Google. Oke, kenapa sih Google bisa menjadi yang terdepan gitu ya, search engine yang dipakai di kebanyakan orang gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, algoritma searching ini sebenarnya banyak gitu ya, tapi efektif dan efisienkah atau cepatkah dipakai gitu ya, itu akan menjadi salah satu kriteria untuk teman-teman searching ini loh yang mau aku pakai, logik yang ini loh yang aku mau pakai gitu ya. Oke. Teman-teman kalau nge-searching gitu ya, lebih milih yang saya mau searching data nila gitu misalnya, yang 2 detik versus yang 10 detik, teman-teman kira-kira milih yang mana?
Halo? Oke, kalau misalnya searching gitu ya, searching di Google gitu ya, atau di Yahoo. Oke, teman-teman lebih suka searching-nya tuh dapat datanya cepat atau datanya lama? Cepat, Bu. Oke, sip, betul ya, cepet ya. Jadi, gitu. Jadi algoritma itu bisa cepat, bisa lama juga gitu ya. Jadi tergantung logik yang di dalamnya. Nanti teman-teman ketika tahu nih, searching ini apa aja sih, metodenya apa aja sih, atau logiknya kayak gimana sih, mungkin teman-teman bisa lihat juga, mana sih yang kira-kira lebih cepat untuk dipakai gitu ya. Yang, sequential kah atau binary kah atau pakai yang jam search kah gitu ya. Teman-teman bisa, analisis gitu ya, kira-kira yang paling cepat yang mana, kayak gitu. Oke, dia bilang adalah searching adalah pencarian data dengan cara menelusuri data-data tersebut, gitu ya. Jadi tadi UKDW punya 1.000 mahasiswa, ya saya mencari satu data dari semua mahasiswa yang ada di UKDW, gitu. Oke, tempat datanya itu bisa berupa array dalam memori atau juga bisa file dalam external storage, kayak gitu. Oke, searching adalah satu teknik pencarian dalam satu array, menelusuri dari elemen awal sampai akhir, di mana data tidak perlu diurutkan terlebih dahulu. Oke. Oke, kita akan mulai dengan sequential search. Mungkin teman-teman udah tahu ya gitu ya. Kalau sequential search gitu ya, datanya tuh nggak perlu kamu urutin dulu. Oke, nyarinya gimana tuh ya? Nyarinya ya per indeks. Pakai for biasa gitu ya, dari indeks ke 0, oke, sampai indeks ke 7 gitu. Oke, jadi dia akan jalan gitu ya. Nah, nih, bawah nih, saya mau nyari data 6 gitu ya. Oke, kalau kita lihat tuh 6 tuh ada di indeks kedua ya. Oke, jadi gimana sih caranya dengan sequential search? Maka kita foreign aja. Kita ngecek satu-satu. Oke, di indeks 1 apakah nilainya adalah 6? Oke, jawabannya adalah tidak. Karena tidak, dia next. Oke, dia nanya lagi nih, apakah di indeks ke-1-nya adalah 6? Bukan juga, gitu. Maka dia next. Oke, kemudian di indeks nomor 2, apakah isinya adalah 6? Oke, yes, benar, 6. Maka nanti ada tulisannya adalah, oh ternyata 6 ini ketemu ada di indeks 2. Seperti itu. Oke, kalau misalnya saya mau nyari 99 gitu ya, kayak gimana caranya ya? Mulai lagi di depan gitu ya. 0, 8 nih sama dengan 99 bukan? Oh bukan. Next. 99 kah? Bukan. Next lagi. 6, berarti bukan. Next lagi min 2, kan tidak sama dengan 99 ya. Bukan lagi. Ke sini, oh bukan. Ke indeks 5 bukan. Ini bukan juga. Dan yang terakhir sudah indeks ke-7 ternyata bukan. Oke, maka tulisannya adalah tidak ada angka 99 di dalam array ini. Kayak gitu. Jadi kalau sequential search namanya adalah sequential sequence urutan, maka dia akan mencari secara urut. Oke, seperti itu. Berarti nomor 6 tadi adalah ada gitu ya di indeks kedua. Kalau 99 tadi adalah tulisan adalah tidak ada. Gitu. Ini adalah sequential search. Cara search yang paling gampang. Gitu ya. Kita nyari dari 0 sampai 7 kita urutkan. Kayak gerbong kereta nyari satu-satu. Sini bukan. Oh, bukan. Next. Bukan. Bukan gitu ya. Oh, iya gitu ya. Berarti inilah nilai yang kita cari. Kayak gitu. Ini adalah sequential search ya. Ini paling gampang, yang paling umum yang kalian biasanya lakukan gitu ya. Kita urutkan aja. Nyari satu-satu. Tapi nggak enaknya adalah jika data kalian ada 1000 gitu ya. Terus nilai yang mau dicari itu ada di baris-baris akhir ya. Kan makan waktu juga. Kayak gitu. Jadi ada 1000 kali. Tapi ini adalah sequential search paling gampang yang dilakukan. Oke. Find J. Jadi dia dari sini ke sini. Kalau nggak ketemu next, nggak ketemu next, bukan next, next, dan seterusnya sampai ketemu. Oke, ini untuk
code-nya ya. Saya punya sebuah fungsi namanya adalah sequence search dengan parameter input itu adalah ARR, ini adalah array-nya ini. Kemudian X itu adalah yang saya cari gitu. Jadi saya aja for aja dari I-nya itu udah sampai dari 0 sampai panjang ini oke, plus 1. Oke. Oke, jika AR sama dengan I, return 1. Oke, kalau enggak ya enggak return. Oke. Ini kalau pada sih seperti ini. Sama aja sih. Kalau ini karena kita mau ngeluarin indeksnya ya, oke, maka di sini adalah returnnya adalah integer. Saya mau nge-return sebuah integer. Oke. Kemudian yang saya lempar adalah jumlah bukan. Ini adalah array yang mau kita cari. Array-nya di mana gitu ya. Array-nya apa? Ini jumlahnya, jumlah panjangnya ya. Oke, ini adalah yang mau kita cari. Oke, jadi saya mau nge-for dari I. Dari I-nya 0 sampai I lebih kecil dari panjang array. Kayak gitu. Setiap kali looping dia diiterasi 1 plus 1. Oke. Nah, di sini di if-nya dalam for kita nyari apakah A ke I gitu ya sama dengan X. Kalau iya maka return indeksnya. Kalau nggak ada gimana ya udah kita for. Oke, teman-teman tahu kan ya return itu untuk apa? Halo? Return. Tahu ya? Tahu, oke. Oke, kalau return sama break bedanya apa? Masih ingat gak? Kalau saya kasih ini break I gitu ya, break gitu ya, yang terjadi kayak gimana? Nanti istilahnya kayak dilewatin gitu loh, Bu. Di-cut, dipotong. Nah, balik. Dipotong gitu yang mana? Yang return atau break? Yang break. Kalau return itu nanti ngembaliin nilai. Oke, betul. Yes, betul. Oke, kalau return gitu ya, dia ya udah sama kayak break gitu ya. Jadi for-nya ini udah misalnya dia baru 2 kali perulangan gitu ya. Ketemu nih udah ya, berarti dia return I. Jadi langsung balikin ke yang manggil dia fungsi main-nya gitu ya dengan membawa nilai I. For-nya ini gimana? Ya sudah lupakan, berhentikan aja. Oke. Nah, kalau break, kalau di sini saya kasih break gitu ya. Oke, maka yang terjadi adalah ketika A indeks ke itu sama dengan X, saya break. Berarti proses perulangan ini saya cancel, batalkan gitu ya. Saya akan pindah ke throw string. Oke, jadi nanti nge-throw string tidak ketemu, walaupun AI-nya sama dengan X. Kalau break seperti itu. Kalau return itu balik ke main-nya, betul. Kalau yang break itu nanti akan ininya di cancel aja gitu ya. Tapi tetap jalan bawahnya. Yes, betul. Makasih ya tadi. Thank you, thank you. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sambil saya ngambil charger. Yang mau nanya nggak? Udah aman ya, gampang. Oke. Kalau nggak ada, kita next. Nah, ini ada binary search. Oke, binary itu cuma 2 bilangan ya, 0 dan 1 aja. Oke, maka si teknik binary ini tekniknya adalah membagi 2 gitu ya, satu array kita bagi 2. Oke. Tapi dengan catatan si binary search ini kalian harus urutkan terlebih dahulu. Oke. Jadi binary, kalau yang tadi itu karena sekuensial ya, jadi nggak perlu diurutin nggak apa-apa gitu ya, karena dia kan urutnya udah by indeksnya gitu ya. Saya nyari aja next dari si indeksnya. Saya next dari gerbongnya gitu ya. Tapi karena ini proses adalah belah 2 gitu ya. Kalau di belah 2 kan gini ya, saya mau nyari di sisi kanan atau sisi kiri gitu ya. Kalau nilai yang ngacak saya nggak tahu. Kayak gitu. Oke, makanya di binary search kita harus urutin dulu semuanya baru kita belah jadi 2. Oke.
Kenapa sih harus dibelah? Kenapa sih harus diurutin? Nah, kita akan lihat. Nah, ini adalah ilustrasi dari binary search. Oke, ini contohnya ada bilangan hidden gitu ya. Bilangan hidden kalian lihat ada 57. Oke, maka saya tebak gitu ya. Oh, 50. Oke, maka si mbaknya ini bisa bilang, "Oh, terlalu rendah." Gitu. 75 terlalu tinggi. 63 masih ketinggian gitu ya. Terus dia akhirnya jawab 57 dan benar. Oke. Sekali lagi, kenapa binary search perlu diurutkan ya? Seperti ini gitu loh. Jadi kalau misalnya saya nyarinya bilangannya itu di bawah dari rata-rata atau middle-nya, oke, maka saya akan nyari di sisi kiri gitu. Oke, lihat ya, ini kan nomornya 1 sampai 100 gitu ya. Oke. Kalau saya nyari 57 gitu ya. Oke, kita bagi 2. Oke. Dari 1 sampai 100 kan tengah-tengahnya tuh 50 ya, 50 sama 51 lah ya, kita ambil 50 gitu ya. Nah, Masnya nih nebak angka pertama itu udah 50. Oke. Nah, saya nebak 50 tuh ternyata, kurang 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 tinggi gitu ya atau terlalu rendah nilainya. Maka dari 50 ke bawah itu sudah dinyatakan nggak bisa. Oke, bukan ini angkanya gitu ya, nggak ada di sini. Oke, maka kita bisa pakai dari 51 ke 100. Dia nebak lagi 75. Wah, terlalu tinggi. Maka dari 75 ke atas itu sudah nggak dipakai lagi. Oke, seperti itu. Ini adalah ilustrasi dari binary search. Kenapa sih kita perlu urutin ya seperti ini? Biar kita bisa tahu, oh angkanya itu di sisi kanan atau di sisi kiri. Dia tuh terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Nah, ini cuma eliminasi aja sih. Kalau misalnya ada 1000 items gitu ya, oke, kita bisa belah 2 menjadi ini 100 item jadi cuma 50 item. Bener kan tadi ya? Dari 1 sampai 100 gitu ya. Begitu saya tebak tengah-tengahnya 50, dia bilang terlalu rendah, maka 1 sampai 50 dieliminasi. Nah, angka sekarang tinggal ada 50 yang harus dicari gitu. Jadi saya nggak perlu mencari di 100-nya, tapi cukup nanti di 50. Oke. Kemudian saya cari middle-nya lagi. Oh, ternyata nanti tinggal 25. Terus 13, 7 dan seterusnya sampai dengan sudah ketemu datanya. Cuma 7 step. Oke, 7 step ya. 7 kali nyari ini benar atau enggak. Bandingkan dengan si tadi sequential search tadi. Itu ada 100 kali nanya, 100 kali looping yang harus kalian lakukan. Kayak gitu. Kalau ini ya dieliminasi tengah-tengah, eliminasi tengah-tengah. Kalau misalnya masih terlalu tinggi ya ke kanan, kalau misalnya terlalu tinggi ya ke kiri kayak gitu. Ya, ini adalah ilustrasi dari binary search. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Masih terdengar suara saya ya? Oke. Halo? Aman ya? Aman, Bu. Oke, oke aku. Oke. Nah, ini karakteristik pentingnya. 1, input array harus diurutkan. Ya, jadi urutin dulu si array kalian. Gitu. Oke, pencarian pada subarray di mana item yang dicari X mungkin berada. Oke, jadi kalau kalian di binary search gitu ya, carilah nilai tengahnya. Oke, enak banget kalau di binary search. Jadi cari benar-benar nilai tengahnya gitu ya. Jadi tadi 1 sampai 100 maka nilai tengahnya ada 50 nih ya. Cari, oh apakah 50 ini yang kamu cari gitu ya. Kalau iya ya sudah itu ketemu gitu. Tapi kalau misalnya nilai tengahnya M kan, M-nya itu ternyata lebih kecil daripada X atau X lebih besar dari M, maka carilah di posisi sebelum M. Gitu. Kalau X-nya lebih kecil gitu ya, maka cari M sebelum di X lebih besar dari M, carilah setelah M gitu ya di sisi kanan. Kalau lebih kecil adalah di sisi kiri atau sebelum M. Pantesan aku bingung tadi. Oke, gitu ya, binary search. Oke, contohnya saya mau nyari data 17 gitu ya, apakah ada atau enggak. Oke, maka saya cari dulu tengah-tengahnya gitu toh. Ini tengah-tengahnya berarti berapa ya?
Ini 8, 0, 1, 2, 3, 4. Oke, nilai tengahnya adalah si indeks keempat ini, 15, betul ya. Oke. Oke, datanya 15. Nah, di sini dia nanya, apakah si 17 itu lebih besar dari 15? Oke, ditanya dulu tuh, ini 15 ini yang kamu cari bukan? Oh, bukan. Kalau bukan, kita lihat. Kita mau pindah ke sisi mana? Kita mau ngecek di subarray yang kanan atau kiri gitu ya. Ceknya by ini. Ini, karena 17 lebih besar dari 15, maka kita akan ngelihat di sisi sini. Kelihatan nggak sih aku di sisi sini gitu ya? Oke, draw aja. Oke, ini adalah titik tengah kalian, 15. Tanya dulu, apakah ini yang kalian cari? Oh, tentu bukan. Kalau bukan, tanya lagi, apa 15 ini lebih kecil gitu ya, atau lebih besar dari 17 gitu ya. Oh, ternyata 17 lebih gede. Yang kita cari lebih gede indeksnya, nilainya. Maka kita akan fokus di subarray yang di sini. Oke, di sini kita abaikan. Oke, bukan kita hilangkan ya, diabaikan. Maka kita akan fokus nyari di sisi sini. Gitu. Oke. Nah, terus kalau sudah gitu ya, kita akhirnya akan mencari nilai tengahnya. Untuk nyari nilai tengahnya itu, kalau ini kan tengah-tengahnya di sini ya. Oke, berarti kita bisa ambil yang nomor 6 aja. Oke, sisi middle-nya di sini. Oke ya, 4 bagi 2, 0 kan. Oke, di sini aja. Oke, setelah itu kita nanya lagi. 23 itu 23 itu lebih kecil atau lebih besar dari si 17? Oh, ternyata lebih besar gitu ya. Maka kita akan nyari di sub yang sebelah sini. Yang sebelah sini kita abaikan lagi. Oke, kita dapat nih angkanya di sini nih, 5. Oke, di indeks kelima. Cuma satu angka, cuma satu indeks kok, satu angka tok gitu ya. Ya sudah dia jadi nilai tengah dan nilai awal nilai akhir gitulah gitu ya. Maka sekarang kita nanya, apakah yang di tengah ini sama dengan nilai yang kita cari? Oh yes, maka dia ketemu gitu. Oke, ini adalah binary search. Kita bagi jadi 2. Kayak gitu. Oke, contoh lain gitu ya, ilustrasinya gitu ya. Kalian buka apa ya, buku gitu ya. Oke. Kalian lupa nih, saya sudah sampai halaman berapa gitu ya, nggak dikasih pembatas buku gitu misalnya. Oh, saya ingat saya sampai di halaman 400 sekian gitu ya. Misalnya buku kalian ada 1000 halaman gitu ya, kan kalian nggak mungkin buka dari depan tuh ya, 1, 2, 3 gitu ya. Nggak mungkin sequential search gitu ya. Kalau kalian baca buku kan, kalau saya sudah sampai di tengah-tengah misalnya halaman 400 gitu ya, kalian kan nggak mungkin nyari lagi dari depan dengan sequential search. Ini 400 bukan, oh bukan gitu ya, enggak kan? Kalian pakai biasanya adalah si binary search ini. Kita buka salah satunya, terserah pokoknya yang hampir di tengah-tengah sudah dibuka. Oh, ternyata 420, berarti harus mundur lagi ke belakang. Oke, searching-nya ke belakang, bukan ke depan ya. Ke depan ya. Ya, kayak gitu. Oke, sampai sini bingung nggak? Ilustrasinya kayak kalian buka buku aja gitu ya. Jadi kalian baca buku, ada misalnya buku novel gitu ya, novel Harry Potter gitu misalnya, ada sekian ratus halaman misalnya, kan nggak mungkin buka dari depan, tapi langsung buka tengah-tengah yang kira-kira halaman 400 itu ada di situ gitu. Buka tengah-tengah set. Oh, kalau kelebihan ya berarti tinggal balik ke depan gitu ya. Kalau misalnya kurang gitu ya, oh ternyata masih jauh ke belakang ya, dibalik lagi dari ke belakang lagi. Kayak gitu ilustrasinya. Oke, sampai sini cukup bisa dipahami ya. Oke, ya sudah. Oke, kalau nggak ada, halo, drawing. Oke, ini adalah untuk si binary search. Oh, ini untuk code ya. Oke.
Jadi sama aja ya, ini cuma beda, ini tuh sebenarnya sama aja, cuma beda sintaksnya doang. Yang satu pakai C, yang satu pakai Python, sama kayak yang tadi. Oke, ini dia mencari sisi ini middle-nya di mana sih gitu ya. Oke, ini low-nya tuh pasti 0, high-nya tuh adalah n min 1. Jadi jumlah array-nya tuh berapa? Ini juga nih. Kalau ini pakai len ya, kalau ini langsung di-inputin sini. Oke, sama aja sih. Ini adalah n tuh adalah jumlah dari si array-nya. Oke. Karena indeks dia mulai dari 0, maka biasanya di jumlahnya tuh dikurangin 1 untuk high-nya. Oke, nah ini selama si low itu lebih kecil daripada high, dia lakukan ini. Oke, pertama dia cari nilai tengahnya dulu. Oke, itu dari mana? Low plus high bagi 2. Oke, tapi bentuknya adalah integer, jadi ini nggak mungkin koma-komaan. Gitu. Oke, kalau misalnya X-nya ini adalah mid gitu ya, A indeks ke middle gitu ya, mid ini. Oke, maka langsung aja return indeks si middle-nya ini. Oh, ketemu nih si X-nya di tengah-tengah gitu. Oke. Kalau misalnya X-nya itu lebih besar, maka low-nya tuh diisi dari mid plus 1. Jadi, lihat ya. Kan ini kan tadi kan ketemu di 15, ternyata lebih besar gitu ya. Maka si low-nya gitu ya, low-nya itu diisi dari si tengahnya ini plus 1. Oh, ini high sini ya. Nah, low-nya plus 1. Jadi kita kayak punya array yang seolah-olah tuh array yang berbeda, walaupun sama tuh ya, tapi mulainya gitu ya, kita searching-nya tuh A-nya tuh dari mulai di indeks kelima ini. Gitu. Oke. Oke, mid 1 nanti ulang lagi. Nah, kalau misalnya X-nya tuh lebih kecil ternyata gitu ya, maka kalau misalnya nih ketemunya adalah di bawah sini gitu ya, maka nih misalnya saya mau nyari 12 gitu ya, 12. Dicek nih 15 sama 12 tuh gedean mana ya? Oh, gedean 15 gitu. Maka saya akan pindah ke sisi sini. Oke. Titik A-nya tetap, titik low-nya tetap, titik awalnya tetap. Terus nilai C-nya atau nilai high-nya itu berubah. Jadi dari si B min 1. Jadi di sini. Jadi A, C. B-nya nanti yang either 1 atau 2 ini. Kayak gitu ya. Mantap. Oke, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan untuk binary search? Udah ya? Oh, sorry. Sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Belum ada, Bu. Kasih, udah direspon. Oke, kalau belum ada kita next lagi ya. Ini materinya kayak kemarin sih, saya cepet aja. Kalau saya terlalu cepat, bilang ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Nah, teknik ini dilakukan pada data yang sudah terurut berdasarkan kunci tertentu. Oke, teknik ini dilakukan dengan perkiraan letak data. Oke, ini contoh juga nih, tadi sama aja sih. Kalau misalnya kita buka buku telepon gitu ya, maka nih, ya kan nyari dari awal buku, tapi langsung buka 2/3 atau 3/4 tebal buku gitu ya. Mau buka posisi A gitu ya, berarti di depan, gitu-gitu. Oke. Rumus untuk nyari posisinya gitu ya. Jadi kan kita kan kalau nyari posisinya yang atas nih, yang ini nih, yang sequential search itu posisinya adalah di +1, next, 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 next gitu ya. Nah, kalau dari sini posisinya adalah kita mulai dari tengah-tengah gitu ya. Jadi panjangnya dibagi 2 gitu. Jadi kita cari yang posisi di tengah-tengah. Oke, kalau yang ini mau nyari di mananya gitu ya, cari di posisi mananya itu pakai rumus. Oke. Kunci dikurangi data low. Oke. Kita lihat contohnya aja ya. Kalau yang ini bingung. Jadi seperti ini. Oke.
Saya punya buku gitu ya, ada kode 025 itu untuk C++, 34 untuk master Delphi, 41 untuk C#, 56 untuk JavaScript, dan seterusnya sampai 96 untuk artificial life gitu. Nah, kita mau nyari nih gitu. Misalnya kode 88 ini ada atau enggak gitu. Oke. Si kode 008 ini ada atau enggak gitu. Nah, kita nyari dengan teknik interpolar search. Oke. Maka kita cari dulu low sama high-nya. Oke. Low dan high. Low itu maksudnya nih, low itu maksudnya adalah indeksnya ini. Jadi kan ini ada, kalau kita main indeks ya. Nah, ya. Kalau kita main indeks gitu, ini ada di indeks 0, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, maka kalau masih datanya masih sekian ini ya, oke, maka kita lihat, kok aku nggak bisa next habis itu ya. Oke, terus di clear dulu. Oh, mouse. Nah, oke. Maka low-nya itu kita isi 0, high kita isi 7. Oke. Yap. Sampai sini ada yang bingung? Enggak ya? Jadi kalau dari ininya ya, low ini low, high, dan kunci sebenarnya. Oke, jadi kuncinya itu adalah data yang kamu mau cari. Gitu, misalnya 88, misalnya 96 tadi. Kalau data low itu adalah ya data indeks ke low. Low-nya itu adalah indeks yang paling kecil. Oke, kalau high itu adalah indeks yang paling besar. Oke, nah ini adalah indeks besar min kecil plus low. Kayak gitu. Oke, ini adalah kunci, kemudian isi dari data indeks ke low. Oke. Jadi kita butuh adalah kuncinya, low-nya. Jadi yang kita butuh itu adalah kunci, low, dan high. Oke, 3 data ini. Oke, dapat nih. Oh, berarti ini adalah kuncinya. Oke, ini adalah kunci. Nah, itulah kunci. Ini low-nya, ini high-nya. Oke, ini indeks terkecil, ini indeks terbesar. Ini data yang mau kita cari. Oke, maka posisi gitu ya, posisinya, nyarinya itu dari tadi apa? Kunci dikurangin data low. Oke, berarti adalah 088 dikurangi dengan indeks ke data low atau data 0 ya. Data low. Berarti data 0 berarti 025. Jadi 088 kurangi 025. Oke. Kemudian dibagi. Kalau bawahnya itu adalah data high dikurangi dengan data low. Berarti adalah data indeks ke-7 dikurangi data indeks ke-0. Oke, jadi 96 min 25. Oke, dikali high min low plus low. Hasilnya adalah 6. Oke, gitu. Oke, kita lihat. Oh, berarti ketika sudah dapat posisi ya. Oh, posisinya sudah dapat nih 6 ya. Maka langsung aja sih. Dari kunci ke 6 itu apa? Oke, kunci ke 6 adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar. Oke, 088 Visual Basic 2015. Benar. Ditemukan. Oke, jadi kunci 088 itu ada di indeks ke-6 dengan nama adalah Visual Basic 2005. Gitu. Oke. Oke, contoh yang kedua. Oke, dari data yang sama gitu ya, kita mau nyari kuncinya itu adalah 060 gitu ya. Saya mau nyari si 060. Kalau kita lihat kayaknya nggak ada ya. Oke, tapi kita akan cari tahu gimana sih cara mendapatkan tidak ada dengan interpolar search. Oke, tetap low-nya itu adalah
0 gitu ya. High-nya itu adalah 7. Oke, 0, 7. Betul ya? Oke. Posisi itu adalah kunci 060 dikurangin yang data low, dibagi data high kurangin data low, dikali 7 min 0 plus 0. Hasilnya adalah 3 misalnya. Oke. Kunci 3, udah dapat nih kunci 3, itu isinya adalah ternyata 056. Oke, 056 dengan 060 itu tentulah lebih kecil ya, lebih kecil dari kunci. Maka sama kayak yang tadi ya, karena lebih kecil ya, 056 itu adalah lebih kecil, maka dia nggak akan mencari di sisi sini. Oke, maka yang dicari adalah sekarang pindah ke sisi sini. Oke, maka dari itu kalau kalian lihat nilai low-nya atau nilai kecil, indeks kecilnya itu berpindah gitu ya. Yang tadinya 0 menjadi angka 4. Lihat ya. Oke, dari yang 0 menjadi angka 4. Oke, kenapa? Oh ya tadi kunci 3 sudah dicup nih ya. Oh, saya mau ambil kunci ketiga gitu ya, data ketiga. Ternyata beda gitu ya. Maka kita akan nyari di sisi ke atasnya gitu ya. Jadi 3 plus 1 itu menjadi kunci awalnya. Kayak gitu. Oke, terus sama aja. Jadi nanti tulis nih. 060 itu adalah kunci dikurangin data low. Data low itu adalah berarti sekarang bukan lagi 0,2025 ya, bukan lagi data 0 tapi adalah data 4. Jadi nanti 060 dikurangi dengan min 063. Oke, dan seterusnya. Ternyata dia bilang adalah kunci 4 gitu ya, 063 lebih besar daripada 060. Berarti kita lihat bahwa enggak ada gitu ya kunci 060 enggak ditemukan. Seperti itu. Oke, gitu. Untuk interpolar seperti itu. Ada kuncinya. Jadi kita akan nunjuk posisi tertentu itu berdasarkan hitungan. Oke, hitungannya apa ya tadi? Data atau kuncinya yang mau kita cari nilai indeks bukan indeks ya, nilai kodenya gitu ya, dikurangin dengan isi indeks ke low gitu ya. Terus dibagi data indeks high kurangin data indeks low. Kayak gitu. Jadi yang 3 yang harus kalian temukan gitu ya, harus kalian set gitu ya. Untuk variabelnya itu adalah kuncinya yang mau kalian cari nilainya apa, kemudian indeks terkecil dan indeks terbesar. Kayak gitu. Oke, ini adalah interpolar search. Sampai sini cukup bisa dipahami ya? Halo? Bisa ya? Oke. Bisa, Bu. Mantap. Suka saya. Kasih sudah direspon. Saya clear dulu. Clear all my choice. Nah, oke. Duh, ini untuk codingannya. Salah satu aja ya. Saya lebih enak baca yang di bawah. Oke, ini. Jadi ini. Saya set dulu low-nya pasti 0 kan. Awalnya itu pasti 0. Dikurangi high-nya itu adalah n-1. Oke, karena mulai tadi dari 0 ya. Oke, posisinya sekarang saya set min 1 biar nggak tahu di mana, cuma set nilai awal aja. Oke. Nah, ini pos 1 adalah posisi pertamanya gitu ya. Nanti kondisinya di mana, yang dicari min, A, low, dan seterusnya. Ini adalah rumus yang tadi. Oke. Nah, floor ini fungsinya, ini kan tadi pos 1 itu adalah bentuknya adalah float gitu ya. Hasil dari rumusnya tadi itu pasti float gitu ya. Terus kalau kita floor-kan maksudnya kita jadikan integer dengan ambil bawahnya itu. Jadi kalau misal 3,25 ya hasilnya adalah 3. Kayak gitu. Kita bulatkan ke bawah. Nah, floor. Oke, habis itu kalau misal dicari sama dengan apos ya return 1. Kalau enggak ya posnya min 1 atau posnya plus 1. Kayak gitu. Oke, seperti itu. Ini adalah codingannya. Ini adalah posisi mindah-mindah si posnya.
pindah-pindah si high dan low-nya, sorry. Berdasarkan si dari posisinya. Kalau misalnya lebih tinggi gitu ya nilai yang mau kita cari ya si low-nya di +1. Kalau misalnya lebih rendah ya di high-nya di -1. Gitu. High-nya itu adalah pos -1 maksudnya. Kayak gitu. Gampang ya? Sip. Oke. Oke, sampai sini sebelum masuk jump search ada pertanyaan? Target saya sampai 12:30 sih. Ada pertanyaan nggak? Oke, nggak ada. Belum, Bu. Masih mantap. Ini teori-teoritis ya. Tapi kalau teman-teman mau coba-coba ya boleh. Oke, kalau yang ini jump search ini juga sama. Kita harus sorting dia. Jadi kayaknya semua harus disorting kecuali si sequential search ya. Gitu. Jadi dia tuh pengen ngecek viewer elemen aja gitu ya. Dia nggak mau ngecek banyak-banyak kayak si sequential. Ngecek tuh di kayak bahasa Jawanya tuh diinjah-injah gitu loh. Jadi saya ngecek ini, saya lompat deh ngecek yang ini, lompat lagi gitu. Oke, ngejam. Dan jaraknya dia ngejam gitu ya. Saya kan kalau sequential tuh nge-search-nya satu-satu ya, satu-satu ya, jamnya satu-satu. Tapi di sini tuh ngejamnya bisa 4, 7, 8 gitu misalnya. Terus saya mau ngejam 4 kali jadi 1, 2, 1, 0, 1. Di kedua, 2 habis itu ke 13 dan seterusnya. Oke, sampai terakhir. Nah, misalnya ini contohnya nih, saya punya 16 array. Maksudnya array-nya tuh ada 16 gerbong gitu ya, ada 16 isinya. Oke, saya mau nyari angka 55. Oke. Nah, saya akan jump atau lompat itu sebanyak 4. Nah, 4 itu dapat dari mana? Dapatnya adalah dari, ada yang tahu nggak? Dari, ada yang tahu? Dari mana? Kenapa sih bisa 4 gitu muncul? Saya kenapa nggak 8? Kenapa nggak 7 aja? Kenapa 4? Halo, gimana? Oke. Kalau kalian lihat bawah ya, bawah lagi. Nah, kayaknya sudah ada. Cara nyarinya, step-nya itu dari math.sqrt dari jumlahnya. Oke. Ada yang bisa pakai bahasa manusia nggak? Bahasa matematisnya deh. SQRT itu apa ya? Halo? Aku masih bersama kalian nggak sih? Masih kan? Harusnya masih, Bu, harusnya. Oke. Ada yang tahu nggak SQRT itu apa ya? Nah, Python loh ini. Akar kuadrat, Bu. Yes, akar kuadrat, betul. Akar iya betul, akar kuadrat. Jadi si n-nya ini gitu ya, kita dapetin dari akar kuadrat dari 16. Oke, jadi akar maka 2 dari 16 itu adalah 4. Yes, betul. Terima kasih. Oke, jadi ngejamnya seperti itu. Jadi saya mau jam pertama itu dari 0 sampai 4. Oke, kemudian dari 4 ke 8, 8 ke 12. Oke, kayaknya kita harus tulis ya. Oke, notation, throw. Kita tadi mau nyari berapa? Aduh. Oke, saya mau gambar 01123 01125 011 ada yang bisa ditein saya nggak? Oke. 8 13 21 8 8 8 13 21 biar surut ya.
3455. Mana ya? Mengarang aja lah. 34, ini 55, ini 86 lah. Ini 87, ini 90, ini aku ngarang ya. 100 misalnya, 101, 107 misalnya. Oke, maka saya akan ngejumping gitu ya, dari 0 ke 4. 0, 1, 2, 3, 4. Di sini. Oke, saya tuh dilihat nih, oh apakah 5 ataukah data ini tuh datanya lebih besar nggak sih dari si 55? Ternyata lebih kecil gitu ya. Maka dia jumping lagi, set gitu ya. Misalnya ke 6 nih. Aku ikutin ini aja ya. Pokoknya jumpingnya 44 ya. Oke, oh ternyata di 13 nih gitu ya. Apakah masih lebih besar atau sudah lebih besar? Oh ternyata dia lebih kecil. Oke, kalau dia lebih kecil maka dia jumping lagi, set gitu ya. Oke. Oke, misalnya ini dapat nih jumping, oh dapatnya 55 gitu ya. Oh ya sudah, berarti ini nilainya sudah kejadian 55. Yang didapat bukan 55, apa yang terjadi gitu. Saya aku ngikutin ini aja ya. Udah digambar soalnya. Ini misalnya saya mau 70 sih. Ini misalnya 40 deh. Itu 40, di sini 55, di sini 60, 80, 90, sampai sini 40. Ternyata 40 masih lebih kecil dari 55. Mas saya ngejumping lagi sampai sini. Oke, oh dapatnya adalah 80. Oke, ternyata lebih besar. Nah, ada dua cara sebenarnya. Oke, cara pertama itu adalah saya balik ke posisi sebelumnya. Oke, saya balik ke posisi 9 misalnya. Posisi ini, posisi 44. Oke, karena kan tadi lebih kecil ya, jadi lebih enak. Jadi saya balik lagi ke posisi ini, kemudian saya lakukan sequential search buat mencarinya. Jadi dari 40 saya jumping 1. Oh, ini 55 bukan? Oh iya gitu ya. Kalau iya berarti ternyata ada di indeks 10 gitu misalnya. Kalau misalnya bukan di sini ya, misalnya di 11 ya, maka dia udah linear sequential 10, oh bukan, 11, oh iya benar gitu ya, maka di 11 misalnya seperti itu. Itu cara pertama. Jadi saya balik lagi ke posisi yang tadi, kemudian saya sequential. Oke. Nah, cara yang kedua itu adalah saya nggak perlu balik lagi gitu ya. Nggak perlu balik lagi ke belakang, tapi yang dilakukan adalah gimana? Dia punya ide? Oke, udah 10 detik. Dia mau jawab? Oke, kalau cara kedua itu adalah ya sudah linearnya dari belakang. Oke, dari 12 saya akan ngelinearin mundur. Jadi saya ngelihat, oh ini 55 bukan? Kalau bukan, oh ini 55 bukan? Oh iya, berarti sekarang di 10 misalnya. Kayak gitu. Jadi ada dua cara sih jam search-nya. Kalau udah ketemu ya ngejam, oh kelewatan. Kalau kelewatan dia bisa balik lagi, kemudian diiterasi secara sekuensial, atau sudah kelewatan gitu ya, kelewatan, oh ternyata lebih besar, dia bisa langsung sekuensial mundur. Oke, itu monggo aja. Gitu. Jadi ada dua cara sih untuk ini, untuk mencarinya, untuk sekuensialnya. Boleh mundur satu satu kali jam gitu ya, mundur satu kemudian sekuensial, atau ya sudah saya di situ kita sekuensial ke belakang, mundur maksudnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak untuk jam search? Cukup aman-aman ya, harusnya sih ini cuma mainan ini aja sih, belajar logikanya aja. Kalau teman-teman tahu logikanya, teman-teman tahu gimana caranya, itu proses ngodingnya itu akan sangat-sangat lebih mudah. Gitu. Oke, mungkin teman-teman untuk Alpro ini ya, yang paling teman-teman takutin apa sih? Gitu ya. Biasanya adalah ngodingnya, gitu. Cuma karena kalian teman-teman udah bayangin yang sesuatu yang besar dulu. Jadi biasanya kalau saya ngoding gitu ya,
saya mulai dari yang kecil-kecil dulu aja. Ya misalnya for dalam for gitu ya. Ya mau pakai bentuk misalnya bentuk-bentuk apapun gitu ya. Saya bentuk dulu misalnya yang paling mudah bagi saya dulu. Gitu. Contohnya yang UAS kemarin ya atau UTS kemarin ya. Soalku apa ya? Apa ya soalku? Lupa pokoknya tapi aku ngerjainnya dari yang posisi yang sederhana dulu, yang kecil-kecil dulu aja. Kayak ini pun sama gitu ya. Teman-teman bisa ngejamnya, oh saya mau ngerjain yang jumpingnya dulu gitu ya. Atau saya jumping dulu. Bisa nggak sih gitu ya? Berarti kan dari sini nih, while are lebih kecil dia akan ngejumping. Jadi ngodingnya adalah gimana sih caranya saya bisa ngejumping sebuah elemen atau enggak ngejumping elemen dari SQRT. Think simple dulu aja, itu dulu aja. Oh, berhasil ngejumping, berarti nanti kita isi hasil jumpingnya dengan apa. Kayak gitu. Oke, sebenarnya kalau teman-teman tahu logiknya gitu ya, tahu ini mau dibikin apa, untuk ngodingnya itu akan sangat mudah. Kalau dilihat dari sini kan udah jelas terpampang dan kayaknya susah gitu ya, tapi harusnya sih enggak. Kalau kalian ngejalannya step by step, mulai dari yang kecil dulu aja. Kayak gitu. Oke, ini kan pun juga harusnya kecil-kecil ya, dia nge-well dulu sih gitu ya. Nge-jumpingnya tuh kayak gimana. Sip. Nih, jika pref itu lebih besar daripada n ya, nih return min 1. So, kalau udah sampai akhirnya tuh nggak ada gitu ya. Udah. Oke, min 1. Oke. Sampai sini. Nggak ada yang ditanyakan. Oke. Jump search, gampang nih. Codingannya sepertinya rumit ya. Tapi harusnya secara logiknya kan nggak rumit-rumit amat ya. Cuma kita bagi ngejumping gitu ya. Dari SQRT kita jump. Oh, ternyata kelebihan nih. Balik lagi. Kita sekuensial. Kayak gitu. Oke, ini di pref plus nih. Jadi dia kayak nge-back gitu ya. Terus dia pref gitu ya. Lebih kecil. Selama dia lebih kecil dari X, dia nge-plus terus. Oke. Jika pref sama dengan min, step ini determin 1. Oke, misalnya ini benar-benar ketika prefnya tuh sudah sama dengan nilai dari either step atau n gitu ya. Kalau sudah nggak ketemu, benar-benar nggak ketemu, maka kita return min 1, artinya tidak ditemukan. Kayak gitu. Oke. Sip. Ini buat ngejumping, ini buat, jadi kalau kalian bagi ya, ini enak banget. Ini buat nyari stepmu itu mau berapa langkah, jamnya itu mau berapa, lompatannya itu mau berapa. Oke, itu di sini. Jumping itu ini. Oke, setelah jumping selesai kan, kita cek lagi. Ini adalah proses untuk linear iteration ya. Kalau ini mulai dari dibalikin ke previous kemudian diiterasi. Itu ini. Halo, masih kelihatan ya? Internetku nggak stabil ya. Aku matiin ini dulu deh. Oke. Setelah itu yang paling bawah itu adalah untuk nyari tahu aja sih apakah si aprefnya ini sama dengan X. Kalau iya ya sudah. Oke, dia adalah ada di situ. Kalau enggak berarti enggak ada nilainya. Oke, ini untuk jump search. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Aku putus nggak ya? Lancar, Bu. Lancar. Soalnya tulisannya connection unstable. Pakai kabel atau pakai wifi? Wi-Fi. Nah, pakai kabel aja. Kabelku nggak bisa masuk ya. Itu laptopnya terlalu bagus ya. Nggak mau masuk. Oke. Kalau sudah aman, jump search. Kita next ke ternary search. Ternary, ini terakhir ya, oke. Ternary search ini yang paling terakhir gitu ya. Ini kita pecah-pecah. Caranya tuh mirip-mirip dengan binary search gitu ya. Tapi yang kalau binary dibagi 2, yang ternary ya dibagi 3. Gitu. Oke.
Kalau yang tadi interpolar masih tahu ya, high, low, kunci gitu ya. Kalau dari ternary kita perlu left dan right-nya. Oke, itu untuk nyari posisi middle-nya ada di mana sih gitu. Left, L tuh left, R itu right. Gitu. Oke, mantap. Oh, ini bahasa Inggris ya. Nah, kita coba ininya aja. Oke, kalau di ilustrasi ini gitu ya, sebenarnya kita compare key with element di middle 1. Oke, jadi kita kalau yang tadi itu kan kita bagi 2 ya. Jadi kalau di apa sih namanya? Binary search kita langsung bagi 2. Jadi 0 sampai 9 tuh ada di posisi 2 itu mana ya? Di tengah-tengah itu berarti di 5 dan 6 ya. Berarti di indeks keempat ini misalnya jadi tengahnya. Oke, kalau yang ternary nggak bisa, kita harus cari dulu, ngitung gitu ya, middle pertama tuh di mana. Jadi L itu berapa? L itu left 0 ditambah 9 min 0 itu berapa? 9 min 0 itu berapa? 9, 9. 9 bagi 3, 3 ya? 3 plus 0, 3. Oke, berarti middle-nya itu ada di sini. Oke, middle pertama. Oke, dari search 6 ini saya mau nge-search angka 6 ya. Middle pertama tuh di sini. Oke, middle yang kedua itu adalah right dikurangi R min L per 3. Oke, jadi 9 dikurangi 3. Ya toh, benar ya? 9 kurangi 3 itu 6 ya? Oke, berarti di indeks ke-6. Oke, di sini adalah middle kita. Oke, sip. Ah, kedua, kita tanya dulu, dari kita udah dapat middle-nya nih, middle 3, indeks ketiga, sama indeks ke-6. Bukan angkanya ya, saya ngomongin indeks 3 dan 6 ini ya. Oke, 3 dan 6 ini. Nah, pertama kita tanya dulu, apakah si yang kita mau cari itu ada di sisi middle ini? Oh, bukan, gitu ya. Oh, bukan. Kalau bukan berarti dia nggak akan nyari di sini. Mana ya? Oh, bukan. Berarti dia nggak akan nyari di sini. Oke, nanti posisinya pasti berubah ke sini. Oke, kalau sudah dia nyari, ya udahlah, aku nyari ke middle-nya gitu ya. Dari middle, apakah yang kita mau nyari gitu ya, itu di sisi kanan atau sisi kiri gitu ya. 6 sama 7 kan tentu saja gede 7 ya. Berarti di sini kita nggak akan cari. Oke. Nah, sekarang gitu ya, posisinya itu adalah di 5, 6, 7. Oke. Nah, kita nyari middle-nya sekarang. Oke, berarti middle-nya adalah berapa tadi? Left-nya 4. 4 min, ya itulah gitu ya. Mas hitungnya. Jadi sekarang middle-nya itu adalah di 4 dan 6 gitu ya. Oke, kalau udah dapat maka nanya lagi, apakah ini itu adalah yang kita cari? Oh, bukan. Berarti sekarang pindah ke sisi sini. Oke. Terus apakah yang ini kita cari gitu ya? Enggak, maka kita ke sisi sini. Maksudnya gitu. Oke. Nah, sekarang middle-nya adalah tinggal di sisi satunya nih toh, gitu ya. Di 6 ini. Oke, maka sekarang left-nya 5, right-nya 5. Di indeks ke 5 ini. Oke. Seperti itu. Oke, berarti indeksnya adalah ini dan ini ya, middle-nya. Oke. Jadi nyarinya gitu. Jadi kita bagi 3. Mau nyari sebenarnya itu mau nyari doang sih. Ini sekarang kita mau ke posisi mana? Di kanan, di kiri, atau tengah gitu ya. Kalau yang tadi binary itu cuma bilangnya adalah kanan kiri ya, benar ya, di kanan atau di kiri. Kalau di kanan ya kita akan nyari dibagi 2 lagi, kanan kiri lagi. Nah, kalau yang di ternary kita bagi 3. Jadi ada 3 pilihan. Mau sebelah kiri, tengah, atau kanan. Kayak gitu. Mirip-mirip aja. Oke, kita tetap nyari-nyarinya. Terus nyari middle-nya. Kalau yang tadi di binary tinggal bagi 2, kalau di ternary ini kita pakai rumus yang tadi, left, right, dan seterusnya tadi.
Kayak gitu. Oke, sip. Ini untuk codingnya. Nah, ini kalau kita highlight ya. Ini adalah mencari si middle-nya. Oke, di sini kemudian kita nyari middle 1 sama middle 2 kan dari left right tadi ya. Terus kita nanya, apakah si key-nya itu sama dengan middle-nya gitu ya. Ini jika iya, ini posisi positif aja ya. Oh, sekali kita pilih middle-nya langsung tangkap gitu ya. Saja return middle 1 atau middle 2 gitu. Nah, ini terjadi jika tidak lebih kecil atau lebih besar gitu ya. Ya, jadi left right-nya kita pindahkan. Jadi kalau misalnya key-nya itu ternyata lebih kecil, maka si right-nya kita pindahkan middle 1, main 1 gitu. Left-nya kita pindahin, kalau ini lebih besar key-nya, L-nya jadi mid 2 plus 1. Kayak gitu, pokoknya kita pindah-pindahkan si left right-nya. Kemudian kita ulangi lagi. Nah, ini kita berulang sampai kapan? Itu sampai R-nya itu lebih besar dari L. Gitu. Lebih besar sama dengan L. Kalau masih lebih besar sama dengan L, dia masih akan terus looping. Kayak gitu. Oke, ini di Python. Di C sama aja sih. Cuma beda ininya doang. Sama kan ini, nyari middle-nya. Ini adalah jika kita sudah nemuin middle, tapi ternyata sama dengan key, ini yang langsung dapat key-nya dari si middle, ya sudah ini dapat. Oke, ini yang jika nggak dapat. Kita harus ubah si left right-nya. Oke, ini adalah ternary search. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Bingung nggak? Sebenarnya ini searching sih. Harusnya nggak apa-apa ya, main logic aja. Bingung nggak teman-teman? Sebenarnya masih banyak logic searching lain gitu ya. Kalian bisa lihat-lihat di Google atau di YouTube gitu ya. Jadi lebih enak. Saya lebih prefer, di Kamus kayaknya sudah ada juga ya ilustrasi seperti ini. Akun ya. Kalau kalian menonton. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, dari saya sudah cukup sekian. Minggu depan kita akan ngomongin algoritma shortest path. Jadi mencari jarak terkecil dari jarak-jarak yang ada. Gitu. Oke, thank you Pak Dida. Waktunya saya kembalikan ke Pak Dida. Untuk layarnya saya balikin ke Pak Dida. Thank you. Oke, terima kasih Bu Nila. Gimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya mungkin? Kalau teman-teman masih kurang paham dengan materi kita kali ini, mungkin teman-teman bisa bertanya. Intinya kita bahas tentang searching. Nah, searching tadi kan sudah dijelaskan sama Bu Nila dari awal, kita punya gimana searching data, terus beberapa algoritma yang kita pakai kayak sequential, binary, interpolation, JABSA, sama ternary search. Nah, itu memang algoritma pencarian data yang paling apa ya Bu istilahnya Bu, yang paling dasar Bu ya. Nah, jadi mungkin teman-teman sebenarnya kalau mungkin itu yang teman-teman bisa gunakan. Yang penting di sini kalau dari saya sih teman-teman yang penting paham step by step-nya dulu. Entah nanti codingnya seperti apa, teman-teman kita bisa sambil berproses. Misalnya di interpolation search, teman-teman harus tahu kuncinya yang mana, yang high-nya yang mana, low-nya yang mana itu. Nanti kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa coba di kertas. Seperti itu. Syukur-syukur kalau teman-teman udah bisa coding itu lebih baik. Tapi kalau misalnya teman-teman bingung, teman-teman bisa bikin misalnya untuk interpolation search, teman-teman bisa bikin itu dengan kata-kata teman-teman sendiri dalam model algoritma. Algoritma yang istilah yang tertulis ya. Misalnya tentukan kuncinya dulu. Ini rumus kuncinya adalah posisi kunci data min low dan bla bla blanya itu teman-teman yang perhatikan. Itu yang penting sih kalau yang terus selanjutnya misalnya jump search, datanya seperti ini, terus jumpingnya berapa indeks, itu yang teman-teman perlu perhatikan. Nanti tinggal teman-teman bisa berlatih dengan kasus-kasus yang lain. Begitu. Oke, ada yang bertanya? Oh, tidak ada. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kelas kita cukupkan kali ini. Kita cukupkan kali ini gimana, Bu?
Yap. Oke, mungkin kelas kita cukupkan kali ini. Nanti kita ketemu lagi di ya kira-kira ada cukup waktu spare sekitar 45 menit, teman-teman mungkin bisa makan siang atau bisa persiapan yang lain untuk kelas kita di kelas praktikum. Kelas praktikum, ada yang mau bertanya? Belum ada, Pak. Oh ya, oke. Tadi ada yang open mic, friendly tadi? Belum ya? Suaranya kecil sekali soalnya. Ini mau bertanya atau? Oh, belum. Oke. Mungkin kalau Misi tidak ada. Pak, apakah sudah terdengar Pak? Ya, sudah. Gimana? Gini Pak, untuk yang Enrico Yamki itu dia di Jayapura Pak, jaringannya sedang putus Pak di Jayapura, jadi kayaknya untuk waktu 1 bulan dia nggak ikut perkuliahan Pak. Siapa namanya? Enrico? Yamki Pak. Oh, Enrico Yamki. Oh ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti Iya. selain itu, oh ya kan kemarin kabel lautnya putus ya. Iya Pak, jadi tidak ada jaring internet maupun telepon juga jaringannya masih jelek Pak. Tapi kalau untuk komunikasi via SMS, kamu bisa komunikasi dengan dia? Via SMS masih bisa sih Pak, Oh iya, tapi nggak apa-apa. kadang-kadang kayak belum masuk juga soalnya aku kemarin belum chat dia sih, hanya orang tuaku aja juga di sana kan Pak. Jadi Oke. masih berkomunikasi Pak. Oke. Tadi namanya apa? Enrico? Yamki Pak. NIM-nya berapa ya? Ingat ya? Sabar ya Pak, saya cek. Enrico. Oh, Jonathan Andres Enrico Yamki. Yomaki. Oke. Nanti biar kami catat karena dia sedang masalah gangguan dengan internetnya. Oke, gitu. Iya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Yang lain mungkin? Kalau tidak ada ini saya stop record.